Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kita memulai mata kuliah kita, mata kuliah logika dan penerapan hukum pada pagi hari ini. Yang mana pada pagi hari ini kita fokus pada hermeneutika hukum. Yakni suatu ilmu untuk bisa menafsirkan hukum, teman-teman. Hermeneutika hukum di sini. Kita akan bicara itu pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman ngisi absensi di LMS ya, yang Jember pada pagi hari ini. Mumpung pagi teman-teman. Dan kemudian setelah ngisi LMS, saya sudah koreksi tugasnya teman-teman semua tentang buat legal opinion. Cukup menarik. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Sobri Jamil. Makasih Mas Sobri. Apa kabar? Sehat Mas Sobri. Teman-teman, kita nih ya, di sini kita diskusi Mas Sobri ya. Ini banyak karena itu Mas Sobri. Saya kelas Mas Sobri ini kita menggunakan IG Live. Kelas lain kemarin saya nggak gunakan IG Live, maka kemudian banyak pertanyaan masuk di sini tentang penerapan metodologi ilmu hukum. Mas Sobri #3 ya, #3 teman-teman. Oke, Mas Sobri bentar, saya cek dulu ya. Hermeneutika hukum, teman-teman. Kita bicara hermeneutika hukum di sini pada pagi hari ini. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Fadila ya, dari Fadila. Ini ada pertanyaan dari Fadila. Bentar teman-teman ya, mana Fadila ini? Oke. #3. Oke. Fadila bertanya mengenai ini teman-teman. Mengenai tentang penerapan metodologi ilmu hukum yang dibawakan. Ini materinya seperti apa nggih? Soalnya saya nyari Google Book dan jurnal tidak ada, Bapak. Iya. Memang tidak semua materi ada, teman-teman ya. Dari Fadila HPI 1. Jadi kalau kita tahu ya, kemarin itu setelah kita bicara mengenai ini yang Fadilah itu karena kita nggak gunakan live juga. Jadi dalam kita penerapan metodologi ilmu hukum, teman-teman, kita gunakan logika, dan juga kita gunakan ilmu yang dinamakan itu kemudian filsafat hukum di sini. Filsafat hukum ada namanya klasikal, kemudian ada yang dinamakan dengan ada metode dalam penerapan ilmu hukum, ada metode praktis pragmatis, ada juga metode dogmatis, dan juga ada metode teoritik di sini. Penerapan metode ilmu hukum, teman-teman. Mohon maaf, saya sariawan, teman-teman. Agak sariawan saya masuk, tapi nggak apa salah. Saya fokus hermeneutika dulu, teman-teman ya. Saya fokus pada hermeneutika dulu, nanti saya jawab pertanyaan Fadila di kelas HPI. Makasih Mutmainah. Ya gini, kecapean Mutmainah. Teman-teman, ini saya sudah cek miliknya teman-teman semua di mata kuliah LO itu. Tadi malam sudah saya kebut sampai HPI 2. Ternyata itu ya, kelasnya itu walaupun kelas #3 mungkin ada HK juga masuk juga ternyata ya, Mas Sobri ya. Ternyata tidak cuma kelasnya #3, tapi juga Mas Sobri ternyata itu juga kelas HK juga ada yang masuk di berapa gitu, termasuk juga HTN, ada yang masuk di HPI. Saya kira itu cuma HPI aja, ternyata kok banyak, ternyata ada kelas-kelas lain yang juga masuk di situ. Teman-teman, saya coba kalau diskusi kemarin coba saya merespon pertanyaan ini. Kemarin diskusi sudah. Arab Mancung kemarin bertanya mengenai Arab Mancung itu bertanya mengenai positivisme hukum.
Saya sepakat di sini dari pertanyaan Arab Mancung ini tentang apa namanya? Tentang positivisme hukum. Positivisme hukum diperlukan teman-teman agar bisa memberikan kepastian hukum khususnya. Maka kemudian seringkali kalau kita menggunakan logika hukum itu yang digunakan itu kemudian hukum positif atau hukum negara yang berlaku pada saat itu untuk bisa diterapkan di suatu negara atau suatu instansi. Mengapa kita harus gunakan positivisme hukum? Nah, setelah ada hukum alam, ada positivisme hukum agar kemudian orang-orang itu baik hakim, pengacara itu tidak jauh dari pasal-pasal dari undang-undang yang sudah diterapkan oleh legislatif. Maka kemudian sebenarnya hari ini adanya Omnibus Law Cipta Kerja itu teman-teman, Omnibus Law Cipta Kerja itu walaupun ada banyak versi undang-undangnya. Itu pertama versi yang 1204 halaman, kemudian 905 halaman, kemudian 1300 halaman. Hari ini ada 800 halaman. Maknanya teman-teman, undang-undang itu akan dilaksanakan di Indonesia. Dan kemudian setelah undang-undang itu akan dilaksanakan di Indonesia, permasalahan lagi teman-teman, bagaimana menafsirkan undang-undang Cipta Kerja itu di dalam bisnis. Karena kita ada kacamata gini loh, kalau kacamata itu adalah kacamata pekerja, undang-undang tersebut itu ada yang kekurangannya, juga ada kelebihannya. Sedangkan kalau kita lihat dari segi pengusaha, undang-undang tersebut menguntungkan pengusaha agar kenapa pengusaha itu bisa menjalankan usahanya, karena hari ini banyak usaha itu kolaps teman-teman, karena ada COVID itu. Tujuan itu adalah itu kemudian dari pengusaha itu agar segera diumumkan mengenai tentang undang-undang Cipta Kerja teman-teman. Kita mulai teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya agak sariawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anam. Rabbun karim wa antazu khuluqin adzim fasya'alana indal karim amma ba'du. Yang saya hormati koordinator kelas HES 3 Mas Sobri Jamil, yang hadir pada pagi hari ini kami hormati teman-teman Mutmainah, Habdi Darius, Dian, Mega 7704, Mir Radani, Mutmainah yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati, dan teman-teman lain yang menyusul. Pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai hermeneutika hukum, teman-teman. Hermeneutika hukum. Konsep hermeneutika hukum itu menjadi bagian dalam mata kuliah logika dan penerapan hukum pada pagi hari ini. Karena kalau kita bicara secara sempit itu, hukum itu merupakan suatu norma atau aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, politik, dan itu dijalankan oleh masyarakat. Secara norma seperti itu, teman-teman. Tujuan adalah apa? Hukum itu untuk memberikan ketertiban, ketentraman, dan juga untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum negara. Maka kemudian hukum itu adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat. Pada dasarnya seperti itu, secara sempit teman-teman. Dan kemudian yang menjadi masalah kemudian bagaimana hukum itu bisa diterapkan di masyarakat. Yakni adalah melalui majelis hakim, melalui pengadilan. Maka waktu menerapkannya di majelis hakim, maka digunakanlah itu yang dinamakan dengan hermeneutika hukum. Apa itu hermeneutika hukum, teman-teman? Hermeneutika berasal dari kata Hermes, yang itu adalah seorang dewa, mitologi Yunani, seorang dewa. Hermeneutika berasal dari Hermes, yang mana Hermes itu adalah seorang dewa sebagai pembawa pesan dari dewa Zeus. Maka yang menafsirkan pendapat dari dewa Zeus di mitologi Yunani adalah Hermes, dan kemudian disampaikan kepada masyarakat, teman-teman. Disampaikan kepada masyarakat. Hermes ini kemudian kan itu bahasa langit ya. Jadi konsepnya itu dalam mitologi Yunani ada Hermes, ada bahasa langit, yakni dewa Zeus, diberikan pada dewa Hermes, dan dewa Hermes ini kemudian menafsirkan kata-kata dari dewa Zeus itu ke bumi untuk bisa membumikan
bahasa langit ke bahasa manusia. Maka kemudian berkembang teman-teman, dari Hermes tadi menjadi hermenio, yang artinya mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang. Dari Hermes menjadi hermenio, yakni mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang. Dalam kata-kata hermenion bermakna mengartikan. Jadi hermenio itu bisa bermakna mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan, dan juga bertindak sebagai penafsir di sini. Maka yang tadi Hermes tadi berasal dari bahasa Yunani, yang mana seorang dewa pembawa pesan dari bahasa langit ke bahasa bumi. Untuk apa teman-teman? Yakni hermenio itu menjadi untuk bisa mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan juga sebagai penafsir suatu aturan, suatu hukum atau undang-undang kepada masyarakat. Ada dasarnya adalah itu teman-teman. Kemudian hermeneutics ini, ada nama hermeneutics, berasal dari turunan bahasa Hermenia. Apa maksudnya? Bahasa Yunani itu sebagai penafsir atau interpretasi. Mohon maaf, saya sariawan teman-teman ya. Kalau ada bahasa yang kurang jelas, teman-teman tolong nanti tanyakan ke saya. Semoga cepat sembuh Pak. Makasih Mutmainah. Kita lanjut Mutmainah ya. Maka ada perspektif filosofis itu. Perspektif filosofis. Hermeneutika merupakan aliran filsafat. Jadi untuk bisa memahami, menafsiri suatu aturan, maka menggunakan hermeneutika Mutmainah. Hermeneutika di sini. Karena dalam kita bicara hermeneutika teman-teman, kita bicara hermeneutika. Jadi hermeneutika itu dalam perspektif filosofis itu adalah aliran filsafat yang bicara mengenai hakikat. Dan secara filosofis hermeneutika adalah aliran filsafat yang bicara mengenai hakikat sesuatu tersebut. Sesuatu baik itu berupa teks, dokumen negara, hakikatnya apa? Di dalam suatu aturan itu apa hakikat? Apa makna, apa kemudian apa yang kita bisa tafsiri adanya, adanya suatu aturan hukum itu teman-teman, yang disebut adalah hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum itu untuk apa? Bisa jadi naskah-naskah kuno. Ada kalau kita itu Indonesia itu kayak itu loh teman-teman, kayak prasasti, naskah-naskah kuno, kemudian bisa lontar itu bahasa tulis dari daun ditulis di situ. Itu termasuk bahasa perlu hermeneutika hukum untuk bisa menafsirkan apa yang tertulis di situ teman-teman. Peristiwa, pemikiran, kitab-kitab suci itu perlu hermeneutika hukum di situ. Maka kemudian kalau bahasa Al-Quran ada tafsir hadis. Bahasa Al-Quran ada tafsir hadis untuk bisa menafsiri Al-Quran dan hadis tersebut teman-teman. Maka kemudian hermeneutika hukum bicara mengenai teks, dokumen naskah kuno, itu perlu ilmu hermeneutika hukum sebagai bisa menafsiri, sebagai penafsir, memahami, perlu hermeneutika. Ilmunya namanya hermeneutika hukum teman-teman. Cara menafsiri hakikat. Jadi hermeneutika bicara mengenai hakikat teman-teman. Hakikat dari apa maksud dari norma, apa maksud dari pasal-pasal tersebut, hermeneutika hukum itu. Maka kemudian hermeneutika itu bicara mengenai ilmu sastra, ilmu teologi, kemudian kita bicara filsafat, kita bicara politik teman-teman. Saya mau bicara kemudian ini menceritakan mengenai itu teman-teman. Apa? Saya mau menceritakan mengenai penemu teori relativitas Albert Einstein. Kita tadi kan bicara ilmu teologi. Ada namanya ilmu teologi agama, teman-teman. Ilmu teologi agama. Dasar dari suatu agama. Itu ceritanya adalah seorang ahli fisika yang bernama adalah Albert Einstein ceritanya. Jadi dulu itu Albert Einstein termasuk orang yang bodoh, tidak terlalu pintar, teman-teman. Karena S1, S2, S3, Albert Einstein tidak terlalu pintar, teman-teman. Dan kemudian fakta yang menyebabkan Albert Einstein tidak terlalu pintar itu apa? Karena Albert Einstein lulus S3, dia tidak diterima di tempat pekerjaan manapun. Karena dulu itu kalau lulus S3 pasti dia diterima di perusahaan-perusahaan besar. Praktiknya Albert Einstein tidak
tidak diteman di perusahaan besar, teman-teman. Jadi praktiknya dulu Albert Einstein tidak terlalu pintar di situ. Setelah itu, setelah Albert Einstein lulus dari S3, dia itu kemudian mendalami namanya teologi agama, teologi agama Kristen waktu itu. Jadi semua agama punya teologi, gak cuma agama Islam, agama Kristen, Hindu, Katolik, dia mempunyai teologi agama masing-masing, teman-teman. Dan di situ kemudian Albert Einstein, seorang tokoh terkemuka pada waktu abad 21, dia kemudian mendalami teologi agama. Di situ kemudian Albert Einstein terpisah antara gravitasi emosi dengan gravitasi keilmuan dia. Dia kemudian itu, gravitasi emosinya Albert Einstein itu menyadari bahwasanya dia punya ilmu, tapi ada ilmu yang lebih tinggi lagi di luar dari kemampuan dia. Yang disebut itu adalah gravitasi emosi. Dia terpisah kemudian, teman-teman. Di situ kemudian Albert Einstein menemukan ilmu ma'al mahzun, atau yang di Islam dinamakan dengan ilmu laduni. Ilmu laduni. Setelah Albert Einstein mendalami ilmu teologi agama, Albert Einstein terpisah gravitasi emosinya dia, keakuan dia. Aku pintar, aku kaya, aku hebat. Dia terpisah, teman-teman, Albert Einstein secara hakikat ya. Kemudian dia terpisah. Di situ kemudian Albert Einstein bisa menemukan yang disebut dengan teori relatif. Teori relatif itu kemudian ilmu yang kita sebut hari ini, teori tentang relatif tadi itu ada ilmu sebab akibat, dan juga yang kita akui dalam bahasa Albert Einstein itu adalah Albert Einstein mendapatkan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang memisahkan emosi dia, keakuan dia dengan ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmunya Tuhan di situ. Maka yang dapat ilmu laduni tidak cuma orang Islam. Ilmu laduni itu adalah banyak orang-orang itu yang di luar agama Islam, dia menemukan ilmu laduni, teman-teman. Contohnya ada Albert Einstein, karena dia mendalami ilmu teologi agama, teman-teman. Oke, kita kembali pada materi. Itu suatu contoh tentang ilmu teologi, teman-teman. Teologi adalah hakikat. Teologi adalah filsafat, mengapa hal tersebut terjadi. Orang itu manakala dia bicara teologi agama, kemudian hatinya kebuka, kan orang itu mendekat pada Tuhan bisa menggunakan akal pikirannya, bisa menggunakan hatinya. Di situ karena bicara teologi agama, Albert Einstein kebuka hatinya. Di situ dia bisa menafsirkan apa maksud dari Tuhan tadi, Tuhannya orang agama Kristen. Di situ kemudian dia mendapat ilmu laduni, yakni dia terlepas gravitasi emosinya dia dengan ilmu ketuhanan dia. Itu kemudian. Maka teman-teman selain belajar ilmu hukum, juga belajar ilmu laduni. Ilmu laduni ada doanya juga, teman-teman, agar teman-teman juga bisa memahami hukum dengan mudah di sini. Al-Fatihah. Kembali pada materi kuliah kita, teman-teman. Setelah kita bicara mengenai hermeneutika hukum itu, maka Josh Levy menerangkan, legal hermeneutics is then in reality no special case, but is on the contrary fitted to restore to full scope of the hermeneutical problem and so retrieve the former unity of the hermeneutics, in which jurists and theologians meet the student of the humanities. Jadi yang dimaksud dengan hermeneutika hukum itu adalah menyatakan bukanlah merupakan suatu kasus khusus, tapi ia merekonstruksi suatu kasus baru agar bisa membentuk kembali kesatuan secara utuh di sini. Maka kemudian hermeneutika itu bukan kita bicara cuma satu kasus, dua kasus, tapi hermeneutika itu merekonstruksi, membangun suatu kasus itu agar bisa menemukan jawaban atas hermeneutika hukum. Maka kemudian kalau kita mata kuliah logika penerapan hukum tadi itu kita bicara mengenai interpretasi hukum, mengenai positivisme hukum, sedangkan ada ilmu yang dinamakan dengan hermeneutika itu untuk merekonstruksi. Bisa dalam sejarah pembentukan undang-undang, bisa kemudian sosial politik masyarakat itu masuk dalam hermeneutika hukum, dan kemudian penerapannya di masyarakat itu masuk dalam hermeneutika hukum, teman-teman. Hermeneutika hukum. Maka hermeneutika hukum bukan tidak cuma bicara undang-undang, tapi apa substansi, apa hakikat, apa maksud dari suatu undang-undang, itu yang disebut adalah hermeneutika hukum di sini. Hukum pasal-pasal. Maka hakim seringkali sebagai penemu hukum, karena kan hakim itu adalah ius curiae novit, orang yang dianggap mengetahui hukum, teman-teman.
Maka hakim tadi itu dalam menafsirkan suatu undang-undang atau pasal itu menggunakan hermeneutika hukum untuk bisa merekonstruksi, menemukan jawaban dari apa maksud dari si pembuat undang-undang, kemudian bagaimana menerapkan undang-undang, dan juga kemudian bagaimana kemudian sosiologi masyarakat yang terbentuk saat undang-undang itu dibentuk, teman-teman. Itu yang memerlukan ilmu hermeneutika hukum, teman-teman. Saya punya teman dosen namanya Nasir Asnawi. Saya punya buku, teman-teman, dari teman hakim. Ini buku ini menarik, teman-teman. Jadi ditulis oleh Pak Nasir Asnawi, dia teman hakim di Pengadilan Agama PTA Lampung, yang mana dia bagaimana menerapkan ilmu hukum, penyelesaian hukum perdata, juri materi di sini. Ini pun di sini ada. Jadi Pak Nasir Asnawi jelaskan mengenai yang di buku ini mengenai hermeneutika hukum itu adalah bagaimana seorang hakim itu bisa menginterpretasi metodenya menggunakan pasal-pasal oleh yuris itu para ahli hukum, khususnya hakim, terhadap teks-teks hukum atau norma, teman-teman. Maka kemudian selain interpretasi, hermeneutika ini dibutuhkan untuk merekonstruksi suatu perkara agar kemudian bisa menemukan suatu penyelesaian kasus in concreto, secara jelas di sini. Teman-teman, saya mohon maaf ya, saya sariawan Mas Yan. Hermeneutika hukum digitukan, perlu itu, teman-teman, hermeneutika hukum itu. Maka kalau kita bicara hermeneutika hukum tadi, suatu ilmu untuk bisa merekonstruksi suatu kasus, untuk bisa menemukan kasus, maka teman-teman, hermeneutika hukum itu harus ada 3 unsur. Pertama ada tanda, ada pesan, ada tanda, ada pesan, kemudian ada berita, yang seringkali itu berita itu berbentuk teks. Kemudian teman-teman, hermeneutika harus ada kelompok penerima pesan tadi, kan hermeneutika harus ada pesan. Dan kemudian ada perantara, ada namanya penengah yang dekat dengan kedua belah pihak di sini. Itu yang disebut adalah hermeneutika hukum, teman-teman. Dalam kita bicara mengenai hakim dalam memeriksa perkara, teman-teman, hakim dalam memeriksa perkara itu harus mengkonstantir. Hakim tuh, kalau teman-teman jadi hakim itu harus mengkonstantir, memilah suatu kasus tadi. Contoh, saat ada surat gugatan di dalam perdata, kan hakim harus melihat tuh bagaimana identitas para pihak, kemudian bagaimana positanya, dasar gugatannya, kemudian bagaimana petitumnya, apa yang diminta. Hakim mengkonstantir, teman-teman, memilah. Kemudian setelah memilah, hakim mengkualifikasi bagaimana ini penyelesaiannya, bagaimana ini jalannya, bagaimana ini apa yang diminta, mengkualifikasi. Yang ketiga, teman-teman, hakim itu adalah kemudian dia mengkonstituir suatu perkara. Mengkonstituir itu adalah memutuskan suatu perkara tadi. Kan tugas hakim adalah mengkonstituir dan mengualifikasi di sini, teman-teman. Suatu perkara yang masuk di majelis hakim. Karena hakim itu adalah asas ius curiano fit, hakim dianggap tahu hukum. Maknanya adalah hakim tadi harus mengerti bagaimana bisa menyelesaikan hukum di sini. Maka kemudian pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan itu ada yang normanya kosong, teman-teman. Norma kosong. Ada norma yang mana itu, normanya itu bagaimana bisa menjalankan aturan tadi, kan yang kita ketahui ada kasus-kasus yang mana itu masih memerlukan norma baru, aturan baru di sini. Maka hakim wajib menggali di sini. Hakim wajib menggali, teman-teman. Contohnya seperti apa di sini? Hakim wajib menggali, teman-teman. Hakim itu kan sebagai penemu hukum. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman, hakim pengadilan agama atau hakim di bawah Mahkamah Agung dan juga hakim Mahkamah Konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat di situ. Maka hakim wajib untuk bisa menggali hukum-hukum putusan baru, teman-teman.
Setelah hakim menggali putusan baru, hakim kemudian menggunakan ilmu ini, hermeneutika hukum. Bagaimana merekonstruksi suatu kasus, suatu aturan tadi sesuai dengan keadaan masyarakat dan sejarah pembuatan naskah akademiknya dan juga penerapannya di masyarakat. Itu yang disebut adalah hermeneutika hukum di sini, teman-teman. Apalagi perkara-perkara yang kemudian hubungannya itu tentang perkembangan kehidupan yang mana ada kekosongan hukum, maka hakim wajib menggali. Menggalinya teman-teman dengan apa? Hakim menggali dengan namanya hermeneutika hukum. Yang mana hakim lihat dari sejarah, filosofis, penerapan di masyarakat, kemudian juga apa yang hukum kekinian itu seperti apa gitu kan. Nah, hukum kan tidak rigid. Hukum itu fleksibel. Bagaimana diterapkan di masyarakat, karena masyarakat seringkali berubah. Dalam sosiologi hukum, teman-teman, masyarakat berubah kan. Masyarakat tidak diam, masyarakat terus bergerak di situ. Itu yang dimaksud dengan adanya hermeneutika hukum di situ. Maka kemudian teman-teman, karena hakim sebagai penafsir konstitusi, hakim harus menemukan substansi, isi dari substansi atau makna hakiki dari setiap norma undang-undang. Ya. Hakim sebagai penafsir atau penemu dari setiap undang-undang, maka kemudian dalam kasus inkonkreto, kasus yang jelas di sini, bagaimana kasus tadi itu hakim akan menemukannya itu melihat sejarah pembentukan undang-undang dan kemudian bagaimana kemudian penerapannya dan kemudian nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Itu adalah kewajiban hakim untuk menggunakan hermeneutika hukum. Oke, yang terakhir teman-teman. Ada perbedaan antara hermeneutika hukum juga interpretasi dan konstruksi hukum, teman-teman. Kalau kita bicara hermeneutika hukum, ajaran filsafat hukum untuk memaknai hakiki teks atau sesuatu. Hermeneutika hukum bicara hakiki tentang teks suatu hukum. Sedangkan interpretasi, teman-teman, adalah penemuan hukum dengan cara menafsirkan. Kalau interpretasi hukum, jadi penemuan hukum dengan cara menafsirkan atau menafsirkan suatu teks hukum di sini. Itu adalah apabila interpretasi hukum. Kemudian, kalau kita bicara hermeneutika hukum bahasa baru, teman-teman. Tapi insya Allah kita dikit-dikit nanti kita bisa memahami bersama. Kalau kita hermeneutika hukum adalah suatu metode hukum dengan cara interpretasi atau teks sesuatu, cara dengan interpretasi. Sedangkan kalau di perbandingannya, kalau kita konstruksi hukum, yakni konstruksi hukum merupakan metode hukum dengan cara analogi hukum. Dengan cara analogi itu kayak sejarah hukumnya. Sedangkan kalau hermeneutika hukum itu bentuknya bisa teks, bisa peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau konstruksi hukum, dia cuma bicara gramatikal dan historis aja. Itu perbedaan, teman-teman. Hermeneutika juga konstruksi hukum. Sedangkan lingkup kajiannya, kalau kita lihat lingkup kajiannya, hermeneutika hukum kajiannya itu ada metode penafsiran kitab suci, kemudian filologi, linguistik, tata bahasa, ilmu-ilmu humaniora, kemudian ada fenomenologi, Dasolin dan Dasein, kemudian sistem penafsiran itu loh. Maka hermeneutika hukum itu berdiri sendiri. Sedangkan metode dalam konstruksi hukum, seringkali kita bicara argumentum per analogium ini, atau argumentum a contrario, penyempitan hukum di sini. Penggunaan hermeneutika hukum secara holistik ya, holistik dan juga komprehensif dalam bingkai keterkaitan teks, konteks dan juga kontekstualitas. Jadi kalau hermeneutika hukum itu teman-teman bicara mengenai konteks, teks dan juga bagaimana penerapannya. Lebih komprehensif menggunakan hermeneutika hukum. Sedangkan kalau konstruksi hukum dia menggunakannya secara kumulatif atau fakultatif. Apa itu maksudnya? Hermeneutika hukum itu dilihat cuma dalam sesuai kebutuhan, sesuai undang-undang. Maka teman-teman hermeneutika hukum bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan interpretasi hukum digunakan pada saat teks peraturan perundang-undangan. Maka teman-teman, di dalam kita bicara hermeneutika hukum, hakim akan melihat secara komprehensif, secara holistik, secara keseluruhan untuk bisa menafsirkan atau menemukan hukum inkonkreto, baik dalam bidang perdata dan juga dalam bidang pidana, teman-teman. Inkonkreto di sini. Penerapan hukum tadi itu yang menjadi penting di dalam masyarakat. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dulu?
Ada pertanyaan dulu teman-teman mengenai hermeneutika hukum? Oke, nggak ada? Nggak ada pertanyaan teman-teman? Jadi garis bawahi adalah hermeneutika adalah ilmu atau cara untuk bisa menafsirkan hukum secara keseluruhan dengan cara yakni bisa substansi atau isi. Bagaimana hermeneutika hukum itu dilihat dari isi, substansi, dan juga kontekstualitasnya. Bagaimana penerapan di masyarakat. Maka hakim menggunakan hermeneutika hukum. Tidak cuma dilihat itu adalah filosofisnya, tidak cuma dilihat itu adalah konteksnya, isinya, dan juga yang dilihat adalah kontekstualitas. Jadi bagaimana hukum atau pasal tadi bisa diterapkan di masyarakat. Oke, saya jawab dari pertanyaan Mas Sobri Jamil. Apakah bisa hermeneutika hukum diterapkan atau disandingkan dengan Al-Quran? Karena hermeneutika hukum ini adalah penafsiran yang berasal dari Yunani, isinya dalam segi. Makasih Mas Jamil. Hermeneutika ini suatu cara Mas Jamil. Hermeneutika ini suatu cara, metode untuk bisa menafsirkan hukum. Untuk bisa menafsirkan hukum di sini. Maka kemudian hermeneutika hukum itu digunakan tidak cuma bidang undang-undang, termasuk juga ayat-ayat suci Al-Quran pun di sini, karena Al-Quran kan suatu hukum yang mana itu adalah hukum Islam. Hukum Islam itu kayak waris, kayak kemudian apa Mas Sobri, kayak waris, kemudian nikah, kan itu adalah mereka gunakan hukum tadi itu. Hukum tadi itu teman-teman. Maka Mas Sobri yang saya maksud di sini adalah hermeneutika hukum itu suatu cara untuk bisa menafsirkan bagaimana hukum tadi itu dilihat dari sejarah atau asbabun nuzulnya. Kan Al-Quran ada asbabun nuzulnya Mas Sobri Jamil. Asbabun nuzulnya, kemudian isi dari suatu ayat tadi. Setelah isi dari ayat tadi Mas Sobri Jamil, bagaimana kontekstualitas, bagaimana cara menerapkannya Mas Sobri Jamil. Bagaimana cara menerapkannya undang-undang tadi di masyarakat. Maka hakim pengadilan agama selain kompilasi hukum Islam, hakim pengadilan agama akan lihat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga akan lihat dari mana kompilasi hukum Islam dan juga kitab-kitab kuning Mas Abdi. Maknanya di sini adalah wahyu ketuhanan. Memang wahyu ketuhanan itu tidak jelas. Wahyu ketuhanan tidak jelas, betul. Tapi di situ kan ada namanya ayat-ayat hukum muhkamat. Di sini kan ada ayat-ayat yang sifatnya ketuhanan, ada juga yang ayat-ayatnya itu adalah ayat-ayat tentang hukum Mas Sobri. Hukum masalah waris, masalah nikah, kayak gini loh. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in ta'dilu fa wahidatan. Masalah menikah itu Mas Sobri, laki-laki itu bisa nikah 1, 2, 3, 4 perempuan gitu. Tapi fa in ta'dilu, apabila kamu nggak bisa adil, fa wahidatan, maka cukup 1. Kan itu di situ kemudian Mas Sobri yang kita pikirkan adalah ternyata metode penafsiran ilmu hukum kita lihatnya adalah gini. Mengapa ada ayat tersebut? Oh, ternyata lebih banyak perempuan daripada laki-laki, pertama. Kedua, mengapa bisa nikah 4? Alasannya adalah biar laki-laki tersebut bisa mempunyai banyak keturunan. Mungkin ya. Kemudian, tapi ya, ayat terakhir, fa in ta'dilu fa wahidatan. Apabila kamu nggak bisa adil, cukup 1 di situ. Cukup 1. Maknanya di ayat ini pun dia gunakan metode hermeneutika hukum Mas Sobri. Hermeneutika hukum cuma metode cara. Kayak kita bicara tafsir hadis. Tafsir Al-Quran hadis kan itu cara. Bagaimana orang itu bisa menafsirkan. Hakim pun di sini, hakim Mas Sobri, pengadilan agama. Saat kita bicara hukum-hukum agama, dia akan gunakan hermeneutika hukum Mas Sobri. Kemudian hermeneutika hukum itu dia tafsirkan bagaimana kemudian penerapannya di masyarakat. Yang kita tanyakan, kasus yang ayat yang saya ceritakan tadi, apakah hari ini dijalankan di Indonesia Mas Sobri? Ya, dijalankan. Tapi kan tidak semua orang nikah poligami itu bisa disahkan. Betul nggak? Poligami itu Mas Sobri bisa sah kalau dia itu poligami kan dikasih di undang-undang perkawinan itu nomor 1 tahun 1974, orang bisa nikah sah itu cuma 1, monogami. Tapi dia bisa poligami apabila mendapatkan penetapan dari pengadilan agama.
izin poligami ya kan, izin poligami kalau dia dapat sah harus izin pengadilan agama, nggak bisa nikah siri. Maka di sini adalah maksud saya Mas Sobri, menafsirkan Al-Quran juga menggunakan metode hermeneutika hukum. Hermeneutika ini adalah cuma metode, cara. Setelah kita bicara teks, kita bicara substansi, kita bicara konteks sejarah pembentukan undang-undang tadi atau asbabun nuzul suatu ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian kontekstualitas bagaimana hukum tadi bisa diterapkan di masyarakat, bisa diterapkan di pengadilan, Mas Sobri. Kan tidak semua hukum bisa diterapkan di pengadilan. Maka perlu ilmu ini secara holistik. Jadi hermeneutika hukum bicara secara holistik, komprehensif, bagaimana hukum atau kemudian ayat-ayat tadi bisa diterapkan di dalam pengadilan. Hakim menggunakan cara ini untuk bisa memberikan keadilan. Kalau kemarin kita bicara metodologi ilmu hukum, Mas Wasil, dan itu kemudian hermeneutika hukum, cara untuk bisa kita menafsirkan undang-undang secara holistik atau keseluruhan. Ini yang digunakan oleh hakim, Mas Sobri. Bagaimana hukum tadi, sejarahnya, substansinya, dan juga penerapannya. Bisa jadi kemudian antara dasolun dan dasain, keinginan dan harapan itu berbeda saat penerapannya. Itu Mas Sobri Jamil ya. Mas Sobri ada pertanyaan lagi nggak? Mas Wasil doang, saya ini buka IG ini Mas Sobri apa? Mas Wasil saya belum bisa jawab pertanyaan Mas Wasil ini. Pertanyaan Mas Wasil tolong tulis kembali ya. Saya cek di IG kok nggak bisa buka saya. Oke, teman-teman, Mas Sobri kita diskusi dulu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada pertanyaan silakan Mas Sobri, saya tunggu. Oke, kalau nggak ada, saya undang Iza ya. Presentasi siapa teman-teman? Iza Afkarina ya. Kita undang Iza. Oke, kita akan diskusi bareng. Kita materi kelompok 3. Ada Mila, ada Iza, ada Khairini, ada Ulfatun Hasana, ada Khalifah, ada Devi, Andriani RPA di sini. Kita masih nunggu Iza teman-teman ya, Iza Afkarina. Kalau teman-teman ada kesulitan memahami hermeneutika hukum, bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jadi hermeneutika hukum satu cara, metode untuk bisa menggali, menemukan ilmu hukum secara komprehensif di sini. Baik itu tentang konteks, tentang substansi, dan juga kontekstualitas. Assalamualaikum Iza Afkarina, apa kabar? Salam, alhamdulillah. Udah sarapan belum Iza ini? Belum. Sama kalau gitu. Iza, ini presentasi dulu ya. Iza sama siapa yang presentasi? Mila nggak bisa. Iza sama siapa presentasinya Iza? Nggak tahu Pak. Nggak bisa. Oke lah. Iza silakan mempresentasikan makalahnya. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penalaran hukum. Jadi penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum dalam menetapkan pendirian hukum yang diberikan dalam putusan hukum yang dalam putusan hukum. Penalaran hukum harus memperhatikan bagaimana eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dalam bidang hukum. Dalam perspektif tujuan hukum, penalaran hukum yang ideal ialah penalaran hukum yang mampu mewujudkan ketiga terminologi, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersama-sama dengan tujuan secara berimbang. Beberapa aspek yang harus dan perlu dipertimbangkan dalam upaya penalaran hukum adalah sistem hukum, dampak hukum, kendala hukum, hambatan hukum. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah tampilan dari aspek-aspek tersebut di dalam hukum yang ditafsirkan, di antaranya satu, sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri yaitu upaya
reasoning dalam rangka kegiatan penemuan dengan pembentukan hukum harus dilandasi dengan pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku apabila dikeluarkan suatu hasil yang optimal dan logika. Yang kedua, hambatan hukum. Legal obstacle yang harus dibatasi. Hambatan hukum tersebut terdiri dari tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan yang terjadi karena adanya perbedaan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan. Itu, Pak. Oke, Iza sudah ini. Jadi itu ya, kepastian hukum, manfaatan dan masalah logika. Habis Iza siapa ini yang presentasi? Mila nggak bisa. Khairin Abdillah, Ulfatun Hasanah, Khalifah atau Devi Andrian RPA? Aulia. Aulia, mana Aulia? Oh, Aulia, Khairin Abdullah Aulia. Aulia ya, Iza ya. Oke. Iza, makasih sama keluarga di rumah. Jangan lupa sarapan Iza. Iya. Saya dulu ya. Namanya Aulia siapa? Namanya Aulia siapa, Iza? Abdillah Aulia kalau nggak salah, Pak. IG-nya Abdillah Aulia, siap. Makasih Iza. Ya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, makasih Iza. Kita akan lanjut ke Aulia, teman-teman, untuk mempresentasikan makalahnya. Aulia siapa ya? Aulia. Oh, nggak ada ini Aulia, teman-teman. Itu tadi presentasi dari Iza, teman-teman ya, mengenai tentang apa kepastian hukum. Khalid, Amelia, Rizka, Anamultika Dewi, Iza, Ulfia, Mary, Aiza Aprilia, Cinta, Okta, Aiza Aprilia, Khalid, nggak ada ya, siapa namanya teman-teman? Aulia nggak ada, Aulia ya teman-teman ya. Cinta, NR, Okta, Zaki. Oke, kita nunggu Aulia teman-teman ya. Kita nunggu Aulia. Jadi kembali pada materi kita, ini yang sudah diterapkan oleh oleh Iza Afkarina mengenai bagaimana menerapkan ilmu hukum tadi, itu menjadi poin penting kita. Bahasanya ilmu hukum menggunakan logika, menggunakan positivisme hukum, menggunakan juga metodologi ilmu hukum tadi, metodologi ilmu hukum dan juga penerapannya. Namun yang perlu kita garis bawahi teman-teman, kan itu banyak cara kita itu. Ada positivisme hukum, ada hukum alam, ada metodologi ilmu hukum, ada hukum otonom juga heteronom, juga penerapannya, dan juga yang hari ini kita belajar adalah ini namanya dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum itu suatu cara, metode penafsiran untuk bisa menafsirkan ilmu hukum tadi sesuai dengan konteks sejarah dan juga isi dari kontekstualitas dari suatu aturan hukum tadi. Itu cara kita untuk bisa menafsiri ilmu hukum, teman-teman. Itu merupakan cara di sini, teman-teman. Jadi kita sebagai orang hukum tidak cuma berpatokan pada satu metode, teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Presentasi, apa kabar Mas? Presentasi ini? Itu udah ya, Pak. Yang minggu kemarinnya itu. Ada pertanyaan nggak materi tentang hermeneutika hukum? Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak kayaknya Mas, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak. Oh, nggak ada. Karena ada. Kalau ada nggak apa-apa gitu loh. Oke, saya jelaskan nanti saya dulu ya di situ ya teman-teman ya. Maka kembali lagi teman-teman, yang kita maknai kemudian adalah bagaimana kita bisa menerapkan hermeneutika hukum ini menjadi permasalahan itu adalah. Maka kalau kita bicara penerapan hukum ini, kalau kita bicara penerapan hukum, teman. Oke, bentar. Mas Sobri Jamil di sini. Mas Sobri Jamil bertanya, dalam metode hermeneutika hukum, bagaimana caranya agar kita bisa terapkan
hukum ini. Maka kemudian si penalar itu maksudnya akan gunakan seperti ini. Sorry. Sobri Jamil, kemudian penerapan ilmu hukum, dia akan gunakan seperti ini. Pertama, bagaimana cara penerapannya? Pertama, kan hakim itu harus mengkonsantir, mengualifisir, dan juga mengkonstituir hakim itu. Hakim itu sebagai penemu hukum, dia harus punya 3 hal. Mengkonstantir, memilah hukum, mengkualifikasi, bagaimana mengkualifikasi hukum tadi, dan mengkonstituir, memutuskan hukum tadi itu. Maka kemudian caranya, penerapan hukum tadi, Mas Sobri, ada beberapa hal. Pertama, yakni adalah mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk bisa menghasilkan struktur. Bagi hakim harus melihat juga bagaimana prosesnya. Dalam kita kan ceritanya bagaimana? Kan dalam kita pembuatan surat gugatan dalam bidang perdata, teman-teman, itu harus ada identitas para pihak, kemudian ada posita, dasar gugatan, dan juga ada petitum. Petitum apa yang diminta. Maka kemudian setelah hakim itu melihat surat gugatan, kan hakim akan melihat, teman-teman, bagaimana apa konstruksi hukum terbentuk. Bagaimana kemudian fakta-fakta yang terjadi itu terbentuk. Termasuk ada fakta persidangan, saksi ahli ataupun bukti-bukti. Itu sebagai salah satu bisa, Mas Sobri, untuk bisa menemukan untuk bisa menemukan suatu penemuan hukum. Pertama, fakta-fakta persidangan itu dirangkai terlebih dahulu, Mas. Jadi dalam hukum tadi nggak semua langsung serta-merta itu benar salah, nggak. Tapi kita harus di hermeneutika hukum, pertama kita harus mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur. Yang kita lihat kemudian ada di surat gugatan, kemudian kita lihat dari tergugat, penggugat, kemudian dari saksi-saksi dan bukti-bukti, kesimpulan, dan juga itu putusan. Itu merupakan pertama. Kedua, menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan. Jadi dari kasus tadi itu, dari kasus Mas Sobri, di hukumnya bagaimana? Apa kata hukum tadi? Dari suatu kasus dilihat kemudian bagaimana substansinya, bagaimana kemudian hukumnya. Itu yang kedua. Setelah kita lihat fakta-fakta, kemudian menyambungkan fakta persidangan itu dengan hukum yang berlaku. Ketiga, Mas Sobri, kemudian kita menyeleksi sumber hukum atau aktor hukum yang relevan di situ. Maka kita menyeleksi itu, Mas Sobri, tidak hanya kita, kan semua hukum banyak, tapi kemudian pasal berapa, undang-undang berapa yang tepat kita jalankan untuk bisa menyeleksi undang-undang ini. Contoh di sini adalah saat kita bicara mengenai pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu 60 hari selesai putusannya. Mengapa peradilan hubungan industrial itu tidak bisa selesai selama 60 hari? Itu sangat lama di hukum acaranya. Bisa 2 tahun, apalagi untuk bayar gaji pengacara cukup berat di situ. Maknanya di sini adalah setelah kita mengetahui fakta, Mas Sobri, kemudian kita lihat dasar hukum yang relevan, maka kita harus memilah-milah dasar hukum yang relevan tadi mana yang tepat untuk kita bisa gunakan untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Undang-undang pasal berapa? Itu kemudian menyelesaikan aturan hukumnya. Yang keempat, kemudian kita menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. Kita menghubungkan antara aturan tadi dengan kasusnya tadi itu, Mas Sobri. Kasusnya tadi bisa kena nggak dengan undang-undang ini? Bisa kena nggak dengan undang-undang ini? Kan itu terjadi di fakta persidangan. Yang kelima, kemudian mencari alternatif penyelesaian yang memungkinkan. Yang selanjutnya, Mas Sobri, kita mencari alternatif penyelesaian yang memungkinkan. Dan kita tahu, hakim saat menyelesaikan sesuatu, dia ada yang dinamakan alternatif dispute resolution. Siapa tahu orangnya itu rujuk, siapa tahu orangnya damai, atau mediasi kemudian berhasil, dan kemudian tidak digunakan hukum karena cari-cari win-win solution. Hakim akan mencari kemudian, Mas Sobri itu, alternatif penyelesaian yang memungkinkan sama-sama adil di situ. Kemudian terakhir, Mas Sobri, yakni menetapkan pilihan atau satu alternatif penyelesaian satu kasus. Maka Mas Sobri, dalam kita hermeneutika hukum itu bicara holistik, Mas Sobri, tidak cuma bicara
satu kasus, kemudian gunakan undang-undang ini selesai. Enggak. Hermeneutika hukum bicara mengenai bagaimana struktur kasus, kemudian bagaimana kemudian fakta-fakta yang terbangun di dalam persidangan. Kan tidak cuma dilihat dari mana, tidak cuma dilihat dari apa kata terdakwa, apa kata penggugat, atau kata tergugat, enggak. Tapi yang dibangun di dalam suatu persidangan, kemudian bagaimana cara menerapkan undang-undang tadi, fakta tadi dengan undang-undang yang relevan. Dan kemudian setelah undang-undang relevan, dilihat lagi, mana yang paling relevan, mana undang-undang yang paling relevan, yang paling tepat untuk bisa menyelesaikan kasus ini, Mas Sobri. Selanjutnya, yang kelima adalah, setelah kita lihat yang relevan, yang dilihat Mas Sobri kemudian adalah bagaimana kemudian kita bisa sebagai hakim menemukan alternatif penyelesaian baru yang di luar hukum. Bisa jadi orang damai di luar persidangan, bisa jadi orang itu rujuk atau mediasi berhasil, kan berarti dia nggak menggunakan hukum. Maka kita bisa gunakan, yang digunakan apa? Ya ini kesepakatan, teman-teman, kesepakatan perdamaian tadi. Kan bisa seperti itu. Baru kemudian setelah ada alternatif penyelesaian, Mas Sobri, dia menggunakannya itu adalah kemudian hakim memutuskan mana alternatif yang wajib digunakan. Maka hermeneutika, Mas Sobri, itu digunakan hakim untuk bisa menyelesaikan kasus hukum. Maka hakim harus bentar. Setelah kita bicara positivisme hukum, kan gini loh, positivisme hukum, teman-teman, positivisme hukum itu betul, positivisme hukum itu betul. Tapi yang jadi pikiran kita adalah bagaimana positivisme hukum itu bisa diterapkan. Kan kita gini, teman-teman. Saat pengacara, kan kita tahu pengacara itu maju tak gentar membela yang bayar, ya gitu kan. Maju tak gentar membela yang bayar. Otomatis dia akan berusaha untuk bisa memenangkan orang yang dia membayar dia. Setelah itu, teman-teman, setelah menemukan tadi, maka kemudian hakim tidak cuma apa kata pengacara, kan hakim harus menggali itu. Hakim harus mengkonstituir, mengkualifikasi, dan mengkonstituir, memutuskan. Maka hakim tadi itu lihat kemudian, tidak cuma gugatan dari pengacara, tapi hakim juga yang dilihat apa, teman-teman, apa fakta-fakta yang terjadi di dalam proses persidangan, Mas Sobri. Setelah proses persidangan terbentuk, Mas Sobri, yang dilihat kembali kemudian apa, Mas Sobri? Yang dilihat kembali kemudian bagaimana aturan hukumnya, bagaimana pasal-pasalnya, bagaimana kemudian penerapan hukumnya, pasal-pasal itu diterapkan. Ada kan kita tahu perdata itu apa, teman-teman? Perdata pertama pemanggilan para pihak, baik perdata masalah perkawinan ataupun itu tanah. Pertama kan yang dipanggil itu kan pemanggilan para pihak. Setelah para pihak dipanggil, kemudian mediasi. Kemudian setelah pengadilan para pihak, kemudian mediasi. Setelah mediasi, teman-teman, mediasi apabila mediasi kan waktunya kan banyak ya, mediasi itu. Mediasi waktunya panjang, 2 minggu, 3 minggu, karena saya mediator juga, mediator sengketa perdata. Mediasi 2 minggu, 3 minggu. Apabila mediasi itu berhasil, maka lanjut pada putusan. Tapi kalau mediasi tidak berhasil atau tidak ada kesepakatan, maka lanjut kemudian jawab-menjawab. Pertama adalah jawaban dari tergugat, kemudian jawaban tergugat kita kemudian yakni adalah replik, balasan dari penggugat, duplik jawaban dari tergugat, kemudian kita ada pembuktian, teman-teman, pembuktian bisa dari pembuktian tertulis atau saksi dari pihak penggugat dan saksi dari pihak tergugat. Setelah itu adalah jawaban dari kesimpulan dari pihak penggugat dan kesimpulan dari pihak tergugat 1 minggu, terakhir baru putusan 9 kali, teman-teman. Di sini kemudian hakim akan mengkonstruksi bagaimana aturan hukum tadi bisa terapkan di satu kasus ini. Maka kemudian terpenting bagi hakim adalah pegang proses. Maka penting hukum acara, teman-teman. Hukum acara itu megang proses. Apa maksud dari megang proses? Maksud megang proses itu adalah hakim tidak tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu, maksudnya. Hakim tidak tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu. Agar kenapa? Seringkali orang kan mangkel di dalam proses itu biar cepat-cepat putus. Tapi dengan kita pegang proses agar tidak tergesa-gesa. Siapa tahu orang hatinya terbuka. Kan orang itu di persidangan tadi kan bicara menang kalah. Maka hakim tidak akan bicara tergesa-gesa, akan dia hati-hati. Agar kenapa, teman-teman? Agar orang tadi itu bisa menahan diri untuk memutuskan sesuatu. Itu yang bisa saya terangkan, teman-teman. Ini presentasi lagi, Aulia ya.
Saya dengan Aulia teman-teman. Itu Mas Sobri, pertanyaan Mas Sobri ya, masalah apa namanya, masalah penerapan ilmu hukum di mana Mas Sobri di pengadilan. Maka memerlukan hermeneutika hukum untuk bisa apa Mas Sobri ya, untuk bisa menyelesaikan suatu kasus, untuk bisa menumpukan hukum maka perlu ilmu-ilmu lain seperti kita pegang proses, kita bagaimana hukum tadi. Kalau teman-teman sebagai pengacara, Anda orang hukum, cara kemudian membuat hukum itu Yazir kayak apa? Hukum itu surat gugatan pertama itu adalah cara membuat surat gugatan, identitas para pihak, kemudian posita dasar gugatan, terakhir kemudian apa teman-teman setelah dasar gugatan, terakhir baru kemudian petitum apa yang diminta, petitum apa yang diminta. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak ada? Itu teman-temannya dalam konteks hermeneutika hukum yang kita pahami bersama. Bedanya hermeneutika hukum dengan penafsiran hukum, kalau penafsiran hukum dia cuma bicara apa yang kita bisa tafsir dari suatu undang-undang, suatu pasal-pasal, positivisme hukum tadi. Kalau hermeneutika hukum bicara mengenai secara holistik, secara komprehensif, secara lengkap, bagaimana hukum tadi itu bisa menyelesaikan suatu perkara. Maka hukum tadi di hermeneutika hukum tidak cuma bicara mengenai undang-undang, tidak cuma bicara pasal-pasal, jadi bagaimana harapan pembuat undang-undang, kemudian substansi, dan kemudian penerapan di masyarakat. Bagaimana hukum tadi bisa diterapkan di masyarakat. Kalau hukum tadi tidak bisa diterapkan masyarakat, untuk apa? Maka kemudian hakim seringkali menggali aturan hukum tadi, bagaimana bisa memberikan rasa keadilan. Maka positivisme hukum perlu, tapi hermeneutika hukum juga perlu. Bagaimana orang bisa menafsirkan, kan banyak pasal. Satu pasal belum tentu bisa diterapkan pada satu kasus. Maka perlu undang-undang lain untuk bisa menafsirkan. Contoh dalam pidana, antara pembunuhan berencana sama pembunuhan yang biasa berbeda teman-teman. Pembunuhan berencana ditemukan di mana kemudian? Dari polisi, kemudian dari saksi-saksi. Maka kemudian waktu ada saksi-saksi, kasusnya Jessica Kumala Wongso sama kopi cyanida Mirna. Kan hakim menggali teman-teman. Hakim menggali bagaimana itu bisa menemukan hukum tadi itu untuk memberikan keadilan. Fakta yang terbangun sebenarnya adalah apakah Jessica Kumala Wongso itu betul membunuh Mirna? Masalah terjadi adalah tidak ada video, tidak ada saksi yang melihat langsung bahwasannya Jessica Kumala Wongso menuangkan cyanida di kopinya Mirna. Itu yang belum terbukti. Maka kemudian Jessica Kumala Wongso tidak bisa dihukum mati di situ. Itu teman-teman yang bisa saya terangkan. Maka hermeneutika hukum bisa diterapkan pada banyak kasus, baik perdata, pidana, konstitusi, hukum tata negara, semua menggunakan hermeneutika hukum. Bagaimana kita menafsirkan? Teman-teman yang cita-cita jadi hakim, siapkan dari sekarang. Ilmu ini penting bagi teman-teman dipelajari, agar teman-teman bisa memberikan legal opinion, teman-teman bisa memutuskan suatu kasus sesuai dengan kapasitas teman-teman semua. Maka hermeneutika hukum itu menjadi penting untuk bisa memahami suatu kasus, suatu aturan hukum, dan juga penerapan hukum di masyarakat. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, kita akan lanjut di WA Group diskusinya teman-teman. Makasih sudah mendengarkan hermeneutika hukum dan juga penerapan hermeneutika hukum di masyarakat teman-teman. Kita cukupi terlebih dahulu, kita lanjut di WA Group. Mari kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Makasih waktunya teman-teman. Kita lanjut di WA Group di situ. Makasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.